silakan, udah dah, ini bukan soal ilmiah. Kalau soal ilmiah kami sudah menjawab. Ini buku, ya ini tujuan, ini adalah adaan li fardhil kifayah. Buku ini judulnya Keabsahan Nasab Ba'alawiyah Membongkar Penyimpangan Pembatalnya. Insya Allah nanti ulama-ulama akan mendapatkan daripada kopian dari buku ini. Jadi kalau soal ilmiah udah selesai. Saya kira kalau soal ilmiah udah selesai. Selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Agit di channel 0 per 0. Setelah kita lihat tadi ya, itu kalau nggak salah namanya Habib Alatas itu ya, yang menyatakan kalau masalah nasab itu secara ilmiah sudah selesai. Dia sudah menyusun buku lah seperti itu. Ya jelas dengan kelompoknya menyusun buku itu untuk mengcounter pernyataan-pernyataan dari para pembatalnya. Malah di situ menyatakan ini membongkar penyelewengan para pembatal. Ini kocak ini teman-teman, benar-benar kocak ini. Kocaknya itu ilmiah kok kayak gitu, dari judul aja udah nggak ilmiah gitu, ngapain dibaca lagi. Yang logis dan ilmiah itu tidak ada kata lain adalah keilmuan, yang artinya adalah keilmuan genetika, itu adalah DNA. Kalau nggak salah ini orang ini juga, atau si Habib Alatas ini juga yang mengatakan fatwa atau meminta atau menganjurkan untuk negara memberi fatwa haram untuk tes DNA. Ya ini kan artinya membatasi ruang pikirnya umat. Jelas-jelas ini pembodohan gitu loh. Ada sesuatu ilmu yang baru. Ilmu itu kan dinamis ya teman-teman. Setiap waktu itu akan bisa berkembang. Ya contohnya saat ini ya, dengan keilmuan genetika itu bisa ditemukan ya. Itu kalau Habib ini sama sekali tidak ada keturunan dari Nabi Muhammad. Yang pada di Yaman pun, di Yaman itu ada namanya Mufti Yaman, yaitu Syekh Samsuddin Syarafuddin, ini membatalkan 21 marga termasuk Ba'alawi. Ba'alawi itu dibatalin di Yaman gitu kan, termasuk 21 marga. Artinya kecenderungan di sini orang-orang keturunan di Yaman ini yang seperti ini banyak niatnya tuh mencari makan, mencari uang dari menyatakan kalau mereka keturunan dari Nabi Muhammad. Nah, itu sama sekali nggak benar gitu, menyimpang dari ajaran. Jadi kalau orang yang dari sisi lain itu melihat, maksudnya orang dari agama lain melihat ini, orang Islam gitu caranya nyari duitnya. Bilang jadi cucu Nabi, tangannya dicium gitu kan, kemudian ya banyak lagi lah, sampai kakinya dicium, disembah-sembah kayak mau dijadiin Tuhan gitu. Kalau mau siar yang benar, nggak perlu juga ngaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad, nggak penting gitu loh. Yang penting akhlakmu tuh gimana. Pak Agit juga secara pribadi ini menyatakan terima kasih ya kepada Najwa Shihab dan Habib Ja'far yang mau tes DNA, dan maksudnya tidak masalah kalau itu dipublikasikan, yang artinya ini menunjukkan kalau Ba'alawi itu juga cara tes DNA yang nyata-nyata yang di Indonesia gitu ya, biasanya nyata-nyata dan berani itu terkonfirmasi bukan keturunan Nabi Muhammad. Itu harus kita beri apresiasi teman-teman ya. Najwa Shihab dan Habib Ja'far ini menurut Pak Agit harus diberi apresiasi karena berani melakukan tes DNA, publikasikan ke publik. Nah ini sesuatu yang berat dilakukan seperti Alatas itu ya. Alatas ini kan malah negara supaya mengharamkan tes DNA, ini gila ini. Gila, maksudnya gila-gila ya, membodohi masyarakat tuh nggak tanggung-tanggung gitu loh. Seperti yang Pak Agit bilang tadi, ilmuwan ini akan terus berkembang. Yang kalau kita ketahui yang namanya DNA itu ya, itu besarnya itu sehelai rambut. Ini kalau ibarat ini rambut, nah dibelah seribu nih akan terlihat kecil sekali ya. Jadi itunya tuh kecil sekali. Dan kalau dibuka sedikit aja, itu datanya tuh bisa panjangnya sampai 2 km ya. Nah kalau dibuka teliti lebih banyak lagi, ya itu bisa sekitar jaraknya sampai dari bumi ke matahari. Infonya seperti itu, jadi panjang sekali.
Yang sampai nanti ketemu juga tuh yang namanya manusia itu apa namanya pisang, pisang terus buah kol itu masih ada unsur DNA-nya manusia. Di mana di mana sayur kol itu 50% terkandung DNA manusia. Kemudian buah pisang itu 60%. Pisang ini terkandung 60% DNA manusia. Dan kemudian bukan cuma itu ya, hampir seluruh makhluk hidup itu mengandung unsur DNA manusia. Yang paling dekat tentunya adalah simpanse ya 99%. Kemudian pada dasarnya juga lumba-lumba itu ini juga mengandung unsur DNA manusia. Kenapa Pak Agit sering membahas soal Habib ini? Karena kalau ada info baru gitu ya, menurut Pak Agit info baru ya, Pak Agit ini kan katakanlah konten kreator baru lah, baru 4 bulan gitu kan. Nah, itu ada info baru yang menurut Pak Agit dulu kan nggak begitu concern dengan info-info baru. Nah, kalau ada info baru nih Pak Agit infokan gitu. Ya entah mereka atau teman-teman sudah dapat dari channel-channel lain kan nggak masalah itu. Yang penting kita berusaha menginfokan, intinya untuk memberi pencerdasan supaya itu kita nggak gampang dibodoh-bodohin gitu. Apalagi sama orang-orang itu yang mengharapkan kebodohan kita untuk kepentingan finansial mereka. Dan Pak Agit juga nggak segan-segan untuk menghimbau ya. Ini menghimbau kalau teman-teman ya oke lah, sama Pak Agit sama gitu ya, rakyat biasa gitu yang nggak punya pengikut gitu. Nah, ini Pak Agit menghimbau yang para punya pengikut seperti Miftah, kemudian Adi Hidayat, Abdul Somad, Buya Yahya. Ini kan banyak ini pengikutnya. Yang percaya sama omongan mereka tuh nggak sedikit. Oke teman-teman, jadi intinya yang pertama adalah buku yang tadi disebut ilmiah ini nggak perlu dibaca karena itu sangatlah tidak ilmiah. Wong isinya aja udah penyelewengan terhadap pembatal nasab. Itu kan cuma counter serangan balik ya, politis sifatnya. Kalau memang betul-betul ilmiah, ini ada ilmunya, genetika, DNA, masih ngeyel lagi. Istilahnya masih menutupi diri atau mengcover diri atau bahasa Arabnya kafir gitu. Kafir terhadap ilmu pengetahuan. Masih aja kayak begitu. Yang kedua, Pak Agit ini tidak anti terhadap mereka, terhadap Habib ini nggak anti. Ya contohnya dengan Natwa Shihab ya, kemudian Habib Jafar yang berani melakukan tes DNA. Ya, kita hormati tingkah lakunya, seperti keilmuan dari bapaknya Natwa Shihab yaitu Quraish Shihab, ini ilmunya bagus. Gitu. Kemudian ada satu lagi yang nasionalis yaitu Habib Ribo, ini juga kan nggak begitu setuju dengan cara-cara mereka. Jadi yang Pak Agit perang ini cara-cara mereka. Maksudnya supaya mereka mungkin mau berubah gitu. Yang jelas dengan mereka menyatakan Habib keturunan Nabi Muhammad kelihatannya berlaku semena-mena terhadap rakyat Indonesia yang dimana mereka numpang makan di negeri ini. Kalau kita cek tadi berdasarkan fakta, di Yaman ini termasuk negara yang tidak aman. Kemudian juga ya itu tadi, Mufti Yaman itu telah membatalkan 21 marga di Yaman terhadap nasab kepada Rasulullah. 21 marga. Jadi nggak main-main gitu loh. 21 marga ini banyak banget ya. Yang Pak Agit juga nggak hafal lah marganya. Yang intinya kalau ini kelihatan seperti itu, pertama, sudah tidak teraman di dunia. 21 marga nasabnya dibatalkan. Teman-teman udah bisa membayangkan cerminan apa seperti Yaman itu gitu kan. Ini cerminan terhadap Yaman gitu kan. Gak usah kita omongin lah, udah dengan data-data tersebut kita bisa bayangkan gitu ya. Yang ketiga, nah ini yang sangat-sangat dibutuhkan adalah pencerahan dari para pendakwa. Kalau dari Pak Agit kayak gini percuma gitu. Yang kita harapkan tuh dari pendakwa yang mau sadar membuka matanya apa yang terjadi dengan keilmuan terhadap nasab gitu. Gitu. Jangan komentarnya,
gak usah ikut-ikut. Ntar juga hilang sendiri. Nah, satu lagi juga, kalau Bahar yang di tes DNA nggak apa-apa gitu. Tapi kalau Habib Lutfi, kok begini gitu. Kemudian ada yang minum sandal, ada yang minum sandal Nabi. Apa benar itu sandal Nabi? Ada juga yang menyatakan Tahrim ini nggak dia aspal bukan karena miskin gitu ya. Karena kota ini tidak mau menghilangkan jejak-jejak para wali yang ada. Ya, begitulah tingkah laku para pendakwah kita yang mendapat keuntungan finansial dari para Habib ini. Kalau mereka berani, maksudnya menyatakan tes DNA Habib gitu. Kalau lo nggak keturunan Nabi kan juga nggak masalah. Yang penting ajaranmu bagus kan itu. Oke teman-teman, menurut Pak Git cukup sekian dan terima kasih.